sentuh. Padahal itu yang bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Dengan motivasi semacam itu, kita nggak usah mencari Mario Teguh sebagai motivator. Kita datang ke Jakarta mendengarkan motivasinya. Di tangan kita punya Al-Quran, kenapa tidak kamu baca? Kamu baca iya, tapi apa yang dicari? Hanya hukum haram dan halal. Bukan lagi mencari halal dan haram. Mana mutiaranya? Saya telah meneliti semua quotation, semua pepatah-pepatah, kata-kata mutiara. Orang-orang besar di dunia, akarnya mereka mencuri dari Al-Quran juga. Ngerti nggak? Paham bikin nggih? Yang buat mereka menjadi besar, menjadi pahlawan, terdorong oleh motivasi Al-Quran. Kitanya nggak paham-paham. Mereka lebih paham tentang makna kandungan Al-Quran dari kita yang mempelajari dan menghafalnya orang. Satu contoh aja dah. Ini tafsirnya. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan danau Kautsar yang ada di sorga. Sorga Kautsar. Allah belum pernah memberikan Kautsar. Kita belum mati, masih hidup. Jadi Al-Kautsar itu bukan nikmat di surga, nikmat di dunia yang sangat banyak ini. Dikasih badan yang sehat, dikasih wajah yang cantik, dikasih otak yang cerdas, dikasih rezeki yang lancar, dikasih teman yang banyak, tidurnya lelap, makannya lahap, temannya banyak, rezekinya lancar, suami sayang, dan seterusnya. Itulah namanya Al-Kautsar, bukan di surga. Nah, oleh karena itu fasalli li rabbika, maka seringlah engkau berkomunikasi dengan Tuhanmu. Sering berkomunikasi itu artinya sering menghadap Allah, menyampaikan ucapan terima kasih. Fasalli li rabbika wanhar. Setelah li rabbika wanhar, banyaklah kita berkorban untuk masyarakatmu. Jadi kita nggak usah kecil hati, yang mengejek, yang mencaci maki, yang menyepelekan, yang menghina. Abaikan semuanya. Satu, konsentrasi bahwa kamu banyak kelebihan. Kamu punya kepintaran, kamu punya kehebatan. Semua kau miliki. Yang penting banyak menghadap Allah dan banyak berbuat baik kepada masyarakat. Wanhar, berkorbanlah. Sudah. Nanti orang yang mencaci maki kamu, inna syani'aka huwal abtar, yang mencacimu, yang mendeskripsikan kamu, yang menyalah-nyalakan kamu, mereka akan protol sendiri, remek sendiri, buntung sendiri. Biarkan orang setegel gubuk mengatakan aku kikir, tetapi tiap hari aku bagi makanan buat anak yatim. Siapa yang akan muncul? Akan tumbang sendiri dan mereka akan terhinakan sendiri. Kita nggak usah membantah orang yang menjelek-jelekan kita. Biarkan saja anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Jadi kita nggak usah membantah orang yang menjelek-jelekan kita. Yang penting buktikan kebaikan kita kepada masyarakat kita. Selesai. Yang memperbudak kita akan tersisihkan sendiri, akan terkucilkan sendiri. Ternyata cangkem bodol kan? Ngerti cangkem bodol? Ember. Ngerti ember? Ini motivasi Al-Quran. Ternyata kita nggak tahan. Ada orang laksana dijobrek, dilawan, dioncok. Ngapain? Sudah biarkan saja mereka berkomentar apapun. Abaikan saja. Yang penting kau berikan kebaikan-kebaikan kepada masyarakatmu. Nanti mereka akan berguguran sendiri. Motivasi bukan? Motivasi bukan? Selama ini apa yang kau pahami? Sih? Nah itulah makanya kita kembali. Ini Al-Quran, di dalamnya mutiara, berlian, emas, perak, lengkap semuanya ada.
Paham ibu-ibu? Paham nggak? Benar. Jadi artinya beginilah, kadang-kadang begini, orang itu diberikan Al-Kautsar, diberikan banyak kenikmatan oleh Allah, tapi kenapa datang kepada saya sambil menangis? Sebabnya karena dia tidak paham. Tugas saya sebagai motivator adalah mengajak orang itu melihat dari sudut pandang yang lain, dari sisi pandang yang lain. Kenapa harus menangis? Tahu alasannya apa? Nangis, Buya, capek saya, Masya Allah, suami saya sehari-hari tidur aja, leg makan kleker mana, leg kleker mana. Masalah saya usaha sendirian, pontang-panting, berangkat dari rumah jam 4 pagi, pulang jam 4 sore, sehari-hari sendirian. Sudah? Betul nggak? Ada nggak istri yang mengeluh begitu? Ada. Sekarang saya balik. Ibu-ibu, enak mana punya suami yang kaya raya atau ibu sendiri yang kaya raya? Konon cerdas teman siraku. Jadi masih mending dua laki sing sugih konon timbang sugih dewek kok. Lah ya iya dong. Jadi artinya kita sebagai donatur di rumah, suami kita jajanin, kan enak ngumbangannya ke orang. Sirama dibayar pangkat dhuwur jebule gelem. Lah ya itu persoalan. Betul ya, yakin ya? Udah, jangan ada keluh kesah semacam itu lagi. Setelah dia paham, ya iya. Jadi kadang-kadang penderitaan kita ini hanya karena sudut pandang yang berbeda. Bukan penderitaan yang sesungguhnya, tapi sudut pandang yang berbeda. Betul nggak? Nah itu makanya. Jadi makanya disitulah perlunya ada motivator. Ini Al-Quran itu memberikan motivasi kepada kita. Tolong diperhatikan ayat-ayat Al-Quran yang berserakan di dalamnya itu berbagai macam berlian dan mutiara. Tolonglah, ambillah sebutir saja, bisa cukup buat bekal hidup seumur hidup kamu. Sebutir berlian saja. Berlian sebesar pincian saja cukup buat hidup seumur hidup ini. Kalau ibu punya berlian segede endok, cukup nggak? Cukup. Harganya berapa? 300 miliar harganya. Cukup, nggak bakal habis kok. Iya. Nah itu berlian segede-gede endok dalam Al-Quran lewat semuanya. Ya karena apa? Kata-kata yang baik itu seperti pohon yang buahnya terus mengeluarkan sepanjang zaman. Tu'ti ukulaha kullahin biizni rabbiha. Buahnya terus berbuah, setiap hari berbuah. Nah, kenapa? Karena kalimat yang baik itu juga menjadi suatu magnet untuk menarik rezeki dan kenyamanan siapapun, apalagi kepada orangnya. Cobalah kita belajar berkata yang baik. Kalimat yang thayyibatin, kalimat yang baik, coba kita biasakan. Sekalipun yang berbuat baik itu seorang babumu yang berbuat baik, dia menaruhkan gelas di depanmu, apa salahnya sih bilang terima kasih? Jangan Anda sombong karena dia babu yang kamu bayar, kamu tidak boleh mengucapkan terima kasih. Katakan terima kasih. Ketika babumu itu merasa bahagia dengan majikan yang baik hati, yang memuliakan, dia akan betah, dia akan bekerja lebih sungguh-sungguh. Betul enggak? Gimana lagi kalau enggak dia pulang, nanti cari pembantu repot lagi, cari lagi duit lagi, itu kan menguras kebaikan kita semuanya. Gimana lagi? Iya, kita masuk restoran, ada yang menyorongkan kursinya, katakan terima kasih. Kalau ibu-ibu mampir ke rumah orang terus mangga lagi sambil duduk sambil ngomong apa?
Kesuwun dong. Jangan 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 sampai keluar kalimat-kalimat yang jelek. Katakan terima kasih. Ini nggak tahu yang ngajarin siapa kamu nih. Ada tangga beli mobil Avanza kok, mulutnya keluarnya pahit. Ya paling juga kredit. Cik, urusannya apa lagi? Nih, potong kuping nih 3 bulan pasti ditarik kembali. Urusannya apa? Bukannya engkau datang mengucapkan selamat kepada tetangga kesul, terima kasih Allah hebat ya, pura-pura implang. Waduh ini bagus ini berapa harganya? 130. Ya Allah, sungguh duit siraku ya. Insya Allah. Oli beli lemon nyewa kah? Oli kan enak. Iya kan? Kita satu kan orang itu akan senang. Coba yuk kita bangun kehidupan ini nyaman. Mulai dari mulut menjaga baik-baik. Percaya nggak? Iya. Jangan jahat. Yang ada tetangganya dilamar. Dengar yang lamar miliarder. Dioncok. Pak, katanya ngelamar tetangga saya. Iya gimana? Duh amit-amit. Itu anak dulu pernah bunting 2 kali. Urusannya apa? Dasar mulut gombal loh. Ya udahlah. Ya, kita nggak usah memperhatikan begini. Sampai nanti menjaga mulut bukan hanya menyakitkan orang lain, tapi kira-kira kalimatmu itu enak didengar oleh orang lain. Termasuk ketika engkau berkeluh kesah tentang kesulitan yang kamu hadapi. Ini keluhan-keluhan yang tidak nyaman di telinga orang lain. Orang lain nggak peduli, nggak ada urusan. Malah komentarnya apa? Iya, bakal susah makan enggak? Bakal lagi enak mah?